Assalamualaikum, hai semua, jumpa lagi di channel saya Iramun. Kali ini saya kembali berbagi resep kue nastar yang favorit banget dan untuk dijadikan persiapan lebaran. Selain itu di video ini juga saya berbagi resep selai nanas homemade. Mau tahu cara buatnya gimana? Yuk langsung aja kita buat sama-sama, nonton videonya sampai selesai ya. Untuk bahan-bahannya di sini sudah aku siapin semua. Ada 350 gram tepung terigu protein rendah atau merek kunci biru, 2 sendok makan susu bubuk, 2 butir kuning telur, 80 gram gula halus, ada 250 gram margarin yang aku mix dengan butter, dan 50 gram keju cheddar parut. Nah, sekarang masukkan butter dan margarin ke wadah yang cukup besar. Kemudian masukkan juga gula halus. Gula halusnya ini sebaiknya diayak karena biasanya ada yang membatu seperti ini. Setelah itu lanjut langsung di mixer dengan kecepatan yang paling rendah, sebentar aja cukup sampai tercampur. Lalu masukkan kuning telur. Nah, jika kuning telurnya sudah dimasukkan, di mixer kembali 2-3 menit aja, pokoknya sampai tercampur merata dengan kecepatan yang paling rendah. Selain di mixer, kalau mau dikocok manual juga boleh ya. Kurang lebih seperti ini sudah tercampur merata, dan sekarang matikan mixer. Kemudian masukkan tepung terigu secara bertahap 3-4 kali sambil diaduk-aduk menggunakan spatula. Setelah tepung terigunya sudah dimasukkan semua, sekarang jangan lupa masukkan susu bubuk, lalu diaduk lagi sampai merata. Dan yang terakhir, masukkan parutan keju cheddar, lalu diaduk sampai tercampur merata. Sampai adonannya sudah merata seperti ini dan sudah bisa dipulung. Sekarang timbang adonan atau bisa juga dikira-kira. Ini aku timbang per 10 gram biar lebih sama rata. Tapi kalau misalkan nggak mau ditimbang, dikira-kira aja biar lebih cepat, boleh banget ya. Nah, ini sudah siap untuk dibentuk. Jangan lupa siapin loyang yang sudah diolesi tipis-tipis dengan margarin. Langsung aja ambil satu adonan lalu dipipihkan seperti ini. Kemudian ambil satu bulatan selai nanas, taruh di atas adonan yang sudah dipipihkan, lalu dibungkus ya seperti ini, direkatkan dan dibentuk bulat-bulat agar hasilnya lebih mulus. Nah, ini penting banget, selai nanasnya sudah disiapin dibentuk bulat-bulat seperti ini agar memudahkan dan lebih cepat untuk dibentuk bulat-bulat seperti ini. Nah, untuk selai nanasnya ini aku buat sendiri. Kalian bisa nonton aja video ini sampai selesai karena nanti di akhir ada aku buat juga untuk selai nanas homemade. Lakukan terus seperti ini ke semua adonannya sampai selesai ya.
Nah, ini dia hasilnya setelah sudah dibentuk bulat-bulat. Sekarang masukkan ke dalam oven. Ini aku pakai oven listrik dulu, nanti bakal aku contohkan juga menggunakan oven tangkring. Ini di oven dengan oven yang sudah panas ya, pastinya sudah dipanaskan sebelumnya tadi. Lalu ini di oven selama 15-20 menit sampai setengah matang, dan aku menggunakan api atas bawah dengan suhu 160 derajat. Sambil menunggu adonannya di oven, ini saya sudah siapin bahan olesannya. Ada 2 kuning telur, 1 sendok makan minyak goreng, dan 1 sendok makan susu kental manis. Nah, sekarang campurkan semua bahannya, minyak goreng dan susu kental manis, ke dalam kuning telur, lalu dikocok lepas biar warnanya lebih cerah. Ini aku tambahkan sedikit pewarna kuning telur, atau kalian bisa skip juga. Jika udah merata, disisihkan dulu. Setelah 20 menit adonannya sudah setengah matang, dikeluarkan dari oven dan langsung diberi olesan kocokan kuning telur tadi. Dan jangan lupa beri di atasnya sedikit parutan keju cheddar. Lakukan terus seperti ini hingga selesai ya. Nah, jika udah kelar semua, diberi di atasnya olesan kuning telur dan parutan keju cheddar. Ini di oven lagi selama 10-15 menit sampai matang. Oh iya, ini aku masih pakai api atas bawah. Aku rekomendasikan pakai api bawah saja, karena kalau misalkan menggunakan api atas bawah jadinya seperti ini, kecoklatan banget di atasnya, tapi nggak apa-apa, hasilnya juga enak kok, lebih garing dan renyah juga. Nah, untuk memastikan apakah udah matang, di bawahnya dicek seperti ini. Jika udah coklat berarti udah matang ya. Selanjutnya saya bakal contohkan menggunakan oven tangkring. Ini di oven 20-25 menit sampai setengah matang juga, dengan api yang kecil aja. Jangan lupa sering-sering dicek ya. Menggunakan oven tangkring ini sama aja dengan menggunakan oven listrik tadi. Jadi setelah 25 menit nanti dikeluarin, lalu diolesi kuning telur, kemudian di oven kembali 20 menit atau sampai matang, karena tiap oven beda-beda. Nah, ini hasilnya tadi yang aku oven di oven listrik. Jadi lebih garing di atasnya dan lebih kecoklatan. Dan hasil yang aku oven di oven tangkring ini dia. Hasilnya lebih cantik dan gak terlalu kecoklatan di atasnya, lebih kuning cerah. Karena memang tadi aku pakai oven listrik itu aku pakai api atas bawah, sebaiknya harus pakai api bawah saja. Tapi hasil dari keseluruhannya enak semua, garing dan renyah. Dari resep saya ini menghasilkan sedikit karena memang untuk saya cemilin dan buat contoh aja. Jadi buat kalian yang ingin bikin banyak, tinggal digandakan aja dari resep saya ini ya. Selanjutnya saya bakal beri resep membuat selai nanas. Nah, di sini sudah aku siapin 1 kg nanas yang sudah aku cuci bersih dan sudah dipotong-potong. Sebaiknya menggunakan nanas yang gak terlalu matang dan gak mentah juga. Jadi nanasnya yang baru matang, jadi kayak masih keras gitu. Kemudian ada 200 gram gula pasir, 100 gram gula merah, dan 1 sendok makan butter. Kemudian langsung aja nanasnya kita blender. Ini aku blender sedikit-sedikit dulu, takutnya nanti macet. Dan satu lagi, nggak usah diberi air karena nanas ini sudah mengandung banyak air. Jadi sampai halus seperti ini di blender, lakukan terus hingga selesai ya.
Kurang lebih seperti ini hasilnya. Sekarang sudah siap untuk dimasak. Langsung dimasukkan ke dalam wajan, lalu ditunggu sampai mendidih. Beberapa menit ke depan nanti nanasnya ini bakal mendidih dan meletup-letup. Dibiarkan aja dulu. Tunggu sampai sedikit surut dan letupannya berhenti, baru kita aduk-aduk. Sampai seperti ini, airnya sudah mulai surut dan sudah nggak meletup-letup lagi. Ini langsung aja diaduk-aduk terus, takutnya nanti di bawahnya lengket atau gosong. Setelah kadar airnya sudah benar-benar berkurang dan surut, di pinggirnya seperti ini sudah muncul gelembung-gelembung kecil, tandanya airnya sudah mulai surut. Langsung aja masukkan gula pasir, masukkan juga gula merah, dan masukkan juga butter atau bisa juga diganti dengan margarin. Setelah semua bahannya sudah tercampur atau sudah dimasukkan semua, diaduk terus, jangan sampai berhenti ngaduknya karena ini kan sudah surut. Takutnya nanti kalau berhenti di bawahnya gosong dan lengket-lengket. Dan sebaiknya menggunakan wajan yang anti lengket agar memudahkan dan gak terlalu susah ngaduknya. Oh iya, gula pasirnya tadi aku mix dengan gula merah agar warnanya jadi lebih gelap. Tapi ini sesuai selera aja, bisa di skip. Kalau misalkan mau pakai gula pasir aja juga boleh kok. Kemudian selai nanasnya ini diaduk-aduk dan dimasak terus sampai warnanya berubah menjadi gelap dan lebih kental, kurang lebih seperti ini. Ini aku masak selai nanasnya kurang lebih 1 jaman karena memang butuh waktu yang cukup lama dan hasilnya juga lebih enak. Seperti ini ya hasilnya. Matikan api kompor dan dibiarkan sampai nggak panas dulu, lalu dimasukkan ke dalam wadah yang tertutup rapat seperti ini. Karena ini memang belum aku gunakan, jadi aku simpan di dalam kulkas. Tahan sampai 1 bulan lebih jika disimpan di dalam kulkas. Nah, ini sudah aku mau gunakan, jadi aku keluarkan dari kulkas dan saya timbang per 3 gram biar lebih sama rata. Tapi kalau kalian mau dikira-kira aja, langsung dibulat-bulatkan sesuai selera, boleh banget ya. Sebelum membuat kue nastar, memang sebaiknya dibentuk bulat-bulat seperti ini selai nanasnya, karena memang membantu banget pas dibentuk bulat-bulat kue nastarnya dan lebih cepat juga selesainya. Nah, ini dia hasilnya selai nanas homemade yang aku buat. Sampai di sini dulu video saya. Terima kasih banyak sudah nonton sampai selesai. Selamat mencoba ya. Jangan lupa like kalau kalian suka dengan video ini. Jangan lupa subscribe. Boleh share ke sosial media kalian. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum, bye bye.